Pengertian teori kecerdasan majemuk. Banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang cerdas memiliki arti pintar dan memiliki nilai mata pelajaran yang bagus serta nilai IQ yang tinggi. Hal seperti inilah yang membuat persepsi kecerdasan majemuk menjadi sempit, sehingga banyak peserta didik yang nilainya di bawah standar itu merasa dirinya menjadi minder. Padahal nilai mata pelajaran yang bagus serta nilai IQ yang tinggi itu bukanlah menjadi tolak ukur untuk kesuksesan seseorang. Nama lain dari kecerdasan majemuk adalah intelligence. Teori kecerdasan majemuk itu ditemukan dan dikembangkan oleh Gardner, di mana Gardner ini adalah seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University Amerika Serikat pada tahun 1983. Gardner mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Intelligence bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelligence itu memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Semakin seseorang itu terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan yang situasinya bermacam-macam dan kompleks, semakin tinggi pula kecerdasannya, semakin tinggi pula intelligence-nya. Kecerdasan merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan sukses gagalnya peserta didik dalam belajar. Peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan rendah itu kemungkinan tidak dapat untuk bermotivasi tinggi. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa peserta didik yang memiliki nilai taraf kecerdasan yang tinggi itu akan sukses belajar di sekolah. Tidak ada jaminannya. Gardner dalam bukunya Jasmine yang berjudul Frames of Mind menyatakan bahwa teori kecerdasan majemuk meliputi 9 kecerdasan, yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik, yang kedua ada kecerdasan matematis, yang ketiga ada kecerdasan visual, yang keempat ada kecerdasan musikal, yang kelima ada kecerdasan kinestetik, yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, yang kesembilan ada kecerdasan eksistensial. Jadi yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Teori tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual seseorang yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas, karena tes IQ hanya menekankan pada kemampuan logika atau matematik dan bahasa. Padahal setiap orang memiliki cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang didapat oleh seseorang, akan tetapi kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kecerdasan itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah
lalu seseorang itu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Dengan menerapkan kecerdasan majemuk, maka aktivitas mengajar adalah ibarat air yang mengisi ruang-ruang murid. Ketika murid diibaratkan seperti botol, maka seorang pendidik dituntut untuk mampu menyesuaikan seperti botol. Dan ketika murid diibaratkan seperti gelas, maka seorang pendidik dituntut untuk mampu menyesuaikan seperti gelas. Artinya apa? Artinya, dengan bekal kecerdasan majemuk ini, aktivitas mengajar harus sesuai dengan gaya belajar setiap individu murid. Dengan mengembangkan kecerdasan majemuk siswa, itu merupakan kunci utama untuk kesuksesan masa depan siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang keabsahan munculnya kecerdasan majemuk. Yang pertama yakni memiliki dasar biologis. Kecenderungan ini digunakan untuk mengetahui atau memecahkan masalah, merupakan sifat dasar biologis atau fisiologis yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, gerak tubuh berkomunikasi dengan orang lain, berimajinasi dengan diri sendiri menggunakan ritme atau suara. Kecenderungan ini berasal dari biologis manusia. Yang kedua yakni bersifat universal bagi spesies manusia. Setiap cara untuk memahami sesuatu ada pada setiap budaya. Tidak peduli sosioekonomi dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis budaya lain yang berbeda. Kecerdasan ini bersifat universal atau berakar pada spesies manusia. Yang ketiga yakni nilai budaya suatu keterampilan, suatu cara untuk memahami sesuatu didukung budaya manusia dan harus diteruskan kepada generasi penerus atau turun-temurun. Contohnya seperti pengembangan bahasa bisa berupa tulisan pada budaya, pesan-pesan lisan, bahasa-bahasa, tanda pada budaya lain pula. Pesan-pesan lisan adalah suatu pesan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya atau secara turun-temurun. Contohnya seperti pantun, cerita rakyat, lagu-lagu daerah, nyanyian-nyanyian daerah, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki basis neurologi. Setiap kecerdasan memiliki bagian tertentu pada otak sebagai pusat karyanya dan dapat dipicu oleh informasi eksternal maupun internal. Yang kelima yakni kecerdasan dapat disampaikan melalui simbol. Kecerdasan dapat disampaikan melalui simbol atau tanda tertentu. Contohnya seperti simbol kata, kata tertentu, angka, atau musik, dan lain-lain. Kecerdasan ini dapat membuktikan bahwa kecerdasan dapat dialihkan atau diajarkan. Konsep multiple intelligence yang menitik beratkan pada ranah keunikan selalu menemukan keunikan pada setiap anak. Konsep ini percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh karena setiap anak pasti memiliki kelebihan minimal satu. Teori multiple intelligence membuka kemungkinan bagi setiap anak untuk belajar dan mencapai tujuan perkembangan. Ada beberapa strategi dasar dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan majemuk, antara lain yang pertama, memicu atau membangun kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Yang kedua, memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangun kecerdasan. Yang ketiga,
mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan, yaitu upaya-upaya mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Yang keempat, mentransfer kecerdasan, yaitu usaha dalam memanfaatkan berbagai cara yang telah diajarkan di dalam kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis multiple intelligence ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, penalaran. Penalaran merupakan cara kerja kecerdasan intelektual. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan intelektual dan menjadi kegiatan yang paling disenangi oleh orang-orang yang cerdas dan intelek. Yang ketiga, ingatan yang baik. Daya ingat atau kemampuan mengingat itu sangat penting, baik untuk kepentingan belajar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang keempat, rajin membaca. Seiring terus membaca, maka secara tidak langsung kita dapat melatih kemampuan otak dan pikiran manusia. Sistem pembelajaran multiple intelligence juga bertujuan untuk mengoptimalkan serta mengupayakan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap individu atau siswa dalam hal pencapaian kompetensi tertentu sesuai standar kurikulum yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mengembangkan kecerdasan ganda dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan ganda pada siswa, antara lain yaitu menyediakan hari-hari karir, study tour, eksperimen, mading, dan membaca buku yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan ganda pada siswa. Setiap siswa memiliki perkembangan ganda yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan strategi umum dan strategi khusus. Kegiatan ganda lebih mengutamakan studi dokumentasi dan penelitian. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan kecerdasan siswa di kelas adalah dengan cara memberdaya siswa tersebut. Artinya, checklist yang mencakup kecerdasan siswa tadi tidak diisi oleh guru, akan tetapi diisi oleh siswanya sendiri. Selain itu juga, siswa diberikan kesempatan untuk self-monitoring ataupun kemampuan individu dalam mempresentasikan diri. Yang kedua yaitu perkembangan kecerdasan juga dapat dilakukan dengan cara teknik konseling ataupun sebaya ataupun juga tutor. Caranya adalah guru menyelesaikan siapakah yang memiliki keunggulan dalam bidang tertentu. Kemudian siswa tersebut diminta untuk memberikan tutor kepada teman-temannya yang kurang dalam bidang tersebut. Pendekatan semacam ini cocok untuk siswa menengah pertama ataupun SMP karena siswa lebih banyak bercerita dan bergaul dengan teman, tidak dengan guru. Kelompok belajar semacam ini sangat berorientasi, sangat berpotensi untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan ganda ini berorientasi pada potensi perkembangan kecerdasan anak, tidak berorientasi pada idealisme guru dan orang tua. Anak berkembang agar mampu membuat penilaian dan keputusan diri sendiri secara tepat, bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu yang ia tangkap. Terima kasih.